Peliharalah mereka dalam nama-Mu. Itulah doa Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dia juga berdoa demikian, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Yohanes bab 17 ayat 17 sampai 19. Saudara-saudari yang terkasih, dalam peringatan Justinus sebagai martir ini, mungkin kita boleh sedikit mengenal martir ini. Justinus martir yang kita peringati hari ini dalam hidupnya terus berusaha mengenal kebenaran. Pertama, melalui filsafat, ia menemukan kebenaran-kebenaran, tetapi rupanya belum puas. Karena itu, suatu saat dia bertemu dengan seorang tua yang mengajarkan dia tentang kebenaran yang disampaikan para nabi dan juga mencapai puncaknya dalam diri Yesus Kristus. Karena ketertarikan akan kebenaran yang diajarkan itulah, ia kemudian mempelajari kitab suci dan kemudian mengenal Injil dan juga surat-surat Rasul Paulus, sehingga ia akhirnya mengenal tentang iman Kristiani. Dan pengenalan akan iman Kristiani itu membuat dia pun juga dengan kemampuannya berusaha membela kebenaran-kebenaran iman Kristiani. Karena pada waktu itu gereja sedang berada di masa penganiayaan. Kaisar juga menekan orang-orang Kristiani untuk percaya kepada dewa-dewa Romawi. Tetapi Justinus berusaha kemudian juga membela ajaran iman itu. Dan tidak hanya membela dengan apologianya atau pembelaan imannya, dia pun juga akhirnya mengalami penderitaan harus mati sebagai martir. Justinus martir sudah mengenal dan juga percaya kepada kebenaran yang dibawa oleh Kristus. Dan dia membela kebenaran itu dengan menumpahkan darahnya. Justinus martir ini meninggal pada tahun 166 pada abad itu, pada awal gereja. Dan Justinus martir ini, dia sungguh kepercayaan akan kebenaran yang dibawa Kristus membawa keselamatan bagi hidupnya. Dia dibebaskan dari kejahatan dunia dan dimerdekakan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus yang kita dengarkan dalam Injil hari ini berdoa bagi para murid-muridnya agar para muridnya terpelihara dan terlindung dari segala yang jahat. Karena dikatakan dunia membenci mereka. Namun Yesus terus berdoa agar mereka tetap terhindar dari kejahatan dunia dan terpelihara menjadi satu seperti Bapa dan Dia bersatu. Dan firman yang telah ia sampaikan adalah kebenaran yang berasal dari Allah. Firman itulah yang menguduskan mereka. Kebenaran itulah yang menguduskan mereka, membebaskan mereka dari belenggu dunia ini. Dan Yesus juga mengutus murid-muridnya untuk mewartakan kebenaran itu, untuk menjadi saksi-saksi kebenaran, sebagaimana Yesus juga telah diutus Bapa untuk menyampaikan kebenaran yang dari Allah, dan juga Dia telah mengorbankan diri demi kebenaran yang dari Allah itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, seperti Justinus martir dan juga sebagaimana yang didoakan oleh Yesus, kita semua dipanggil untuk mencari kebenaran. Dan melalui kita membaca sabda Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, kita diharapkan juga menemukan kebenaran.
Dan kita tetap selalu berdoa, mohon Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan akan membawa kepada kita kepada kebenaran yang memerdekakan. Dan tentu dengan doa-doa kita juga harus berani mewartakan kebenaran itu dan juga harus bersaksi tentang kebenaran iman kita. Walaupun kita harus mengalami banyak penderitaan karena kesaksian kita akan kebenaran yang kita imani, akan kebenaran yang diwartakan Yesus kepada kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, kita tetap harus selalu belajar mencari kebenaran melalui sabda-sabda Tuhan dan juga berani memberikan kesaksian tentang kebenaran itu. Dengan terus-menerus kita berdoa mohon Roh Kudus, agar Roh Kudus selalu membimbing kita kepada seluruh kebenaran dan selalu membuat kita mempunyai keberanian untuk memberi kesaksian tentang kebenaran yang telah kita terima. Tuhan memberkati.